Halo teman-teman semuanya, nama saya Danis Juangga Habibie Lubis. Jadi saya sedang berada di rumah adat tradisional Karo yang bernama Siwalu Jabu yang berada di Jalan Herba Bunga Herba di Kota Medan. Jadi tujuan saya ke sini itu untuk mengungkap apa makna, apa nilai yang ada di balik bangunan tradisional di belakang saya, yaitu Siwalu Jabu. Jadi tunggu sampai akhir, saksikan terus. Mantap. Siwaluh Jabu berasal dari bahasa Karo, yaitu waluh yang berarti 8 dan jabu yang berarti rumah. Siwaluh Jabu dapat berarti rumah yang memiliki 8 ruangan dan dapat ditinggali oleh 8 keluarga. Rumah adat Karo biasanya didirikan berdasarkan arah kenjahe atau hilir dan kenjulu atau hulu, sesuai aliran air pada suatu kampung. Tentunya hal ini strategis karena masyarakat tradisional bergantung pada lokasi sungai atau aliran air di suatu daerah. Selain itu, kemegahan dalam rumah adat Karo ini bisa dilihat dari dimensi rumah. Setiap fondasi dibangun dengan tiang kayu yang berdiri di atas umpak batu. Material yang digunakan untuk membangun Siwaluh Jabu terdiri dari kayu untuk tiang, kerangka, lantai, dan dinding, bambu untuk kerangka atap dan teras, serta ijuk untuk bagian atap. Rumah ini juga memiliki desain rumah panggung. Proses pembangunan Siwaluh Jabu melibatkan berbagai ritual adat, mulai dari pemilihan lokasi hingga penebangan pohon untuk bahan bangunan. Semua tahapan ini dilakukan secara gotong royong, yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat Karo. Siwaluh Jabu memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah bagian bawah atau kolong. Pada zaman dahulu, bagian kolong rumah ini dipergunakan untuk memelihara berbagai hewan ternak. Bagian kedua adalah bagian tengah atau inti rumah, tempat para penghuni melakukan berbagai kegiatan seperti tidur, makan, hingga memasak. Bagian ketiga Siwaluh Jabu adalah bagian atas. Bagian ini digunakan untuk menyimpan cadangan kayu bakar yang dipakai untuk memasak. Dan terakhir, bagian luar, ture atau yang biasa kita kenal teras, yang terletak di depan maupun di belakang. Biasanya para wanita menghabiskan waktu senggang dengan menganyam tikar di bagian ture. Pada bagian atas rumah adat ini terdapat kepala kerbau. Kepala kerbau ini memiliki makna tersendiri. Kepala-kepala kerbau terdiri dari jantan dan betina. Kerbau jantan memiliki makna sumber segala kehidupan. Lalu masyarakat Karo menganggap kerbau betina sebagai simbol kemakmuran, kemegahan, dan kekuatan. Masyarakat Karo juga mempercayai bahwa kepala kerbau tersebut berada pada ujung atap rumah mereka akan melindungi mereka dari hal-hal mistis. Penggunaan ijuk pada atap rumah adalah hal yang sederhana. Masyarakat Karo terdahulu membangun rumah seutuhnya berbahan dari alam. Tentunya masyarakat Karo memiliki tujuan tersendiri untuk hal tersebut. Pemakaian hijau akan membuat sirkulasi udara lebih baik dan akan membuat udara di dalam rumah lebih sejuk. Ijuk juga sangat efisien dalam jangka waktu pemakaian dikarenakan ijuk mampu bertahan lama. Terdapat lukisan yang berada pada atap rumah adat tradisional ini. Lukisan tersebut begitu alami jika dilihat dari segi warnanya. Hal tersebut dikarenakan lukisan ini diberi warna dari bahan-bahan alami. Warna yang terdapat pada lukisan atap rumah memiliki makna marga silima, di mana setiap warna memiliki makna dan arti tersendiri. Setiap marga melambangkan dasar marga orang Karo. Warna merah melambangkan warna Karo-Karo, hitam melambangkan warna Sembiring, hijau melambangkan marga Perangin-Angin, kuning melambangkan marga Ginting, dan yang terakhir putih melambangkan marga Tarigan. Terdapat gambar atau simbol tokek, atau biasa disebut gok, yang bernilai sakral pada kepercayaan Karo. Tokek sendiri dikenal akan berbunyi jika ada orang yang masuk ke dalam rumah. Dan 2 kepala tokek melambangkan bahwa segala sisi rumah ini dapat dilihat. Makna di balik ini yaitu bahwa setiap orang yang memiliki niat jahat
Jika ingin masuk ke dalam rumah ini pasti terlihat. Oleh karena itu, tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam rumah. Ikatan yang berbentuk tokek atau cicak ini juga dipercaya bahwa akan menolak bala. Jadi, keunikan bangunan ini, seluruh bangunan ini itu nggak dipaku, melainkan diikat. Sama yang seperti di atas ini, bisa kita lihat semua dari ujung sana sampai ujung sini, itu diikat. Pun di bawahnya, di bagian dasar, itu juga diikat seluruh bagian dasar, seluruh bagian bawahnya. Jadi bisa kita lihat di sini terdapat 4 perapian yang berada di dalam rumah adat tradisional Siwalujabu ini. Masing-masing dari perapian ini diisi oleh 2 keluarga. Jadi bila ditotal semuanya, rumah Siwalujabu ini bisa diisi oleh 8 keluarga. Sama seperti namanya Siwalujabu. Siwalu itu artinya 8 dan Jabu itu artinya rumah. Yang berarti dalam satu rumah berada 8 keluarga. Pada sisi atas perapian terdapat tempat kosong yang dipergunakan untuk menaruh bahan-bahan makanan serta makanan yang sudah dimasak di tungku api tersebut. Jadi di bagian dalam bangunan ini terdapat suatu jalur yang membentang dari ujung pintu belakang dan ujung pintu depan. Itu gunanya untuk sebagai lintasan di antara keluarga-keluarga di dalam ini, biar tidak mengganggu di bagian wilayah-wilayah keluarga-keluarga yang berada di dalam. Gitu. Jadi bisa kita lihat tiang di bagian atas ini terlihat lebih besar daripada tiang penopangnya terlihat lebih kecil. Hal ini bukan tanpa maksud. Tujuannya itu agar bangunan ini dapat bertahan kokoh dari bencana-bencana yang terjadi, misalnya seperti angin kencang maupun gempa, begitu. Dan itu semua yang bisa saya jelaskan dari rumah adat tradisional Siwalujabu ini. Keberadaan Siwalujabu ini memang sudah sangat minim di era sekarang. Oleh karena itu, bangunan yang saya datangi ini merupakan usaha yang baik untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia, terutama di Sumut. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.